Mengatasi ayam sakit dan tidak nafsu makan, ini adalah problem yang dikeluhkan banyak peternak, teman-teman. Dan saya yakin salah satu dari kalian semua yang menonton video ini pasti pernah mengalami hal yang sama. Ayam teman-teman sakit, tidak nafsu makan, dan teman-teman melakukan berbagai macam cara untuk menyembuhkannya, tetapi terkadang teman-teman juga pasti mentok alias tidak juga berhasil untuk menyembuhkannya. Maka jika teman-teman memang mengalami hal ini, lakukan cara ini saja teman-teman, dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan sahabat semua, kita langsung ke poin pembahasannya. Saya yakin teman-teman dan sahabat semua yang menonton video ini khususnya pasti jika memang teman-teman beternak di rumah pernah mengalami atau melihat ayam teman-teman itu sakit, dan terkadang membuat teman-teman itu pening, pusing karena sudah melakukan berbagai macam cara tetapi juga kandas alias mentok dengan hasil minus atau gagal. Tetapi sebelum kita bahas mengenai solusinya, solusi mengatasi ayam yang sakit dengan cara yang paling jitu, kita akan sampaikan terlebih dahulu penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan ayam menjadi sakit. Di antaranya ayam bisa cacingan, ayam bisa kemudian kurus ya, dan kemudian mudah sekali masuklah penyakit yang menyebabkan kemudian ayam menjadi sakit dan pada akhirnya mati. Jika teman-teman sering mengalami ayam sakit pada usia dewasa, kita akan balik lagi kepada usia muda. Apakah teman-teman sudah melakukan vaksin pada ayam teman-teman pada saat usia DOC? Atau justru malah sebaliknya, teman-teman sama sekali tidak melakukan vaksin? Padahal vaksin itu tidak harus dengan menggunakan suntik teman-teman ya. Jadi vaksin itu penting untuk kita lakukan pada DOC ayam. Supaya apa? Supaya DOC ini akan tumbuh kembang secara baik, normal, cepat besar dengan tingkat kekebalan tubuh yang optimal. Pertanyaannya, jika kita tidak melakukan vaksin suntik, lalu dengan menggunakan metode apa sebagai pengganti vaksin secara suntik itu? Teman-teman bisa menggunakan cucian air beras untuk air minum DOC ayam kita sejak usia 0 sampai kepada usia 1 bulan. Jika kita rutin menggunakannya, maka tidak menutup kemungkinan DOC ayam kita akan tumbuh kembang secara baik hingga dewasa dengan tidak berpenyakit teman-teman, atau kebal terhadap penyakit. Itu penyebab yang pertama. Nah, kemudian penyebab yang kedua yang menyebabkan kemudian ayam mudah sekali sakit, mungkin daripada faktor pakan yang kita berikan teman-teman. Terutama adalah kembali lagi kepada masa DOC. Ketika masa DOC, banyak sekali peternak berlomba-lomba untuk kemudian membuat ayamnya cepat besar. Nah, tetapi tidak seimbang dengan pakan yang mereka berikan pada DOC kita. Rata-rata demi meminimalisir biaya pakan, peternak akan melakukan penekanan biaya pakan dengan cara memberikan jenis pakan alternatif yang mereka olah sendiri, tapi sayangnya pemberian itu justru diberikan pada usia DOC yang belum waktunya, teman-teman. Sehingga meskipun ayam itu hidup, tetapi hidup dalam keadaan pertumbuhan yang memang terganggu atau lambat, teman-teman. Yang kemudian ayam akan menjadi kurus. Ayam yang kurus itu akan sangat mudah sekali sakit, karena boleh dikatakan tidak ada nutrisi yang bisa membentengi masuknya penyakit pada ayam. Dan sebetulnya juga pemberian pakan alternatif yang memang tidak kita perhatikan secara baik, maka akan menimbulkan ayam ini akan mudah sekali cacingan, teman-teman.
Kalau ayam sudah cacingan, maka tentu saja selera makan pasti akan berkurang. Ketika kita tidak langsung atasi, ada kemungkinan ayam pasti akan mudah sekali mati. Dan saya pernah mengalami, terutama adalah ayam ini ya teman-teman. Ayam ini yang saya pegang ini teman-teman, ini memang hasil daripada eksperimen, hasil daripada uji coba. Memang secara nurani kita kasihan, tapi demi sebuah ilmu kami tetap melakukannya ya teman-teman, demi eksperimen, demi uji coba yang nantinya justru hasilnya akan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi teman-teman dan sobat semua, inilah hasilnya ketika kita asal-asalan dalam pemberian pakan mulai dari DOC sampai kepada dewasa dengan pemberian pakan yang asal-asalan, tanpa mengikuti prosedur, tanpa mengikuti anjuran, tanpa mengikuti cara-cara yang benar. Jadi saya itu memberikan hanya dengan menggunakan pakan alternatif yang sedapatnya teman-teman. Saya dapat jagung, saya kasih jagung, saya dapat dedak, saya kasih dedak. Bahkan tidak nyenggol pakan dari pabrikan sama sekali. Yang pada akhirnya lama-kelamaan ayam ini akan menjadi kurus seperti ini teman-teman. Ketika semakin parah, bahkan saya kasih makanan yang bergizi sekalipun, yaitu nasi yang saya campur dengan pelet, itu juga tidak mau sama sekali. Dan saya sudah belikan vitamin dari toko ternak dan tidak juga sembuh. Kemudian saya kasih bodrek yang biasanya itu memang sembuh, ini juga tidak sembuh. Maka solusi yang paling tepat menurut kami adalah dengan cara kita potong saja, kita konsumsi sendiri saja. Itu jauh lebih untung daripada kita mengeluarkan banyak biaya hanya untuk menyembuhkan satu ayam saja. Kalau memang ini bukan cara yang tepat yang teman-teman harapkan, lalu dengan cara apa lagi ketika kita sudah menghadapi ayam yang begitu parah? Boleh dikatakan jika memang ini manusia masuk rumah sakit, maka harus masuk ke ruang ICU. Karena memang sudah sangat kritis. Jadi solusi dari saya, daripada kita mengeluarkan banyak biaya tetapi tidak juga menjamin ayam ini sembuh, maka sebaiknya kita potong saja, kita konsumsi sendiri. Anggap saja kita beli ayam dari luar untuk kita makan untuk lauk kita sehari-hari. Nah, tetapi karena berhubung kita memiliki ayam yang sakit seperti ini, sebaiknya kita potong. Dan uang kita yang tadinya mau untuk beli lauk ya teman-teman, kita akan belikan ayam yang sehat. Itu jauh lebih menguntungkan teman-teman ya. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa sedikit bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Akhirnya saya Jari Sultan TV Munduri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali di jam yang sama, di waktu yang sama esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.